Yehezkiel pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang 12. Kitab Yehezkiel ini nubuatan tentang akhir zaman. Mari kita baca 1, 2, 3. Muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Ayat 20. Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Tadi saya katakan bahwa ini nubuatan akhir zaman. Memang benar Bapak Ibu, ini adalah nubuatan tentang akhir zaman. Bagaimana orang-orang percaya harus hidup di zaman akhir ini. Firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Bagi orang tidak percaya, dunia ini saat ini adalah kegelapan, tidak punya harapan, tidak tahu jalan keluar, sama seperti orang di dalam gelap. Saking gelapnya, kegelapan itu seperti bisa disentuh. Saking gelapnya saudara. Banyak hal yang tidak kita pahami sekarang ini di dalam dunia ini karena gelap. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, terang Tuhan telah bercahaya di dalam diri kita, sehingga terang Tuhan itu akan menerangi kegelapan ini. Dan terang Tuhan itu ada di dalam firman-Nya yang akan memberikan kepada kita cahaya untuk menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan itu bagaikan pelita bagi kaki kita yang menerangi jalan-jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kaki kita yang akan menerangi jalan-jalan kita. Seperti pelita, obor yang kita bawa di dalam kegelapan. Ketika kita bawa pelita atau obor bersama kita, maka kita akan tahu melangkahkan kaki kita kemana. Ketika kita tahu ada batu, kita akan tahu bagaimana melangkahkannya. Ketika kita lihat ada lubang, maka kita tahu kemana kita harus melangkah. Kita tidak akan tersandung kalau kita memahaminya dengan baik, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan memberikan penerang kepada kita bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Apa yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel di dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 10 tentang sebuah seperti kerub yang memiliki 4 rupa. Ada rupa manusia, wajahnya memiliki 4 wajah. Wajah yang pertama adalah manusia, wajah yang kedua adalah singa, wajah yang ketiga lembu, yang keempat raja wali. Ini bicara tentang nubuatan kehidupan kita. Bagaimana kita harus berjalan. Yang pertama rupa seorang manusia. Ini berbicara mengenai manusiawi, hal-hal yang manusiawi, kepedulian, tingkat sosial yang tinggi. Bahwa di akhir zaman ini, di dalam kegelapan dunia ini, Tuhan meminta kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang memiliki manusiawi yang tinggi, tingkat sosial yang tinggi, untuk lebih meningkatkan kasih. 1 Petrus pasal yang keempat
Mulai dari ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tetapi terutama kasihilah sungguh-sungguh. Bukan kasih ece-ece atau pura-pura, tapi katanya kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di akhir zaman ini Tuhan ingin kau meningkatkan kasihmu seorang akan yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena keadaan yang sangat mencekam, karena keadaan yang sangat mengerikan, ini akan membuat orang-orang hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran yang tinggi. Itu sebabnya orang akan butuh untuk dikuatkan, orang butuh untuk diberkati, dilawat Tuhan. Kita perlu mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, yang akan menguatkan, yang akan menolong mereka. Ada seorang teman saya di Jakarta yang suaminya, anak perempuannya, dan ibunya harus diungsikan di Wisma Atlet. Tapi yang saya mau bagikan adalah, dia katakan setiap hari orang satu kompleknya menaruh makanan di depan rumah, pintu rumahnya saudara, di dekat gerbangnya. Kenapa? Mereka nggak bisa belanja, nggak bisa keluar, mereka harus isolasi diri. Dia bersaksi bahwa tetangga sekitar rumahnya mengantar makanan. Sampai-sampai saking banyaknya, dia suruh pembantu yang udah diungsikan, pembantu yang disuruh pulang, suruh datang ambil. Ayo bawa makanan itu ke rumahmu, banyak sekali makanan. Kepedulian yang luar biasa, kasih yang luar biasa. Bukan kita teror, bukan kita bilang, jangan tinggal di kampung kami, pergi kalian jauh. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan sayangnya perbuatan kasih ini sangat lemah di kalangan orang Kristen. Karena mereka merasa aman dengan keselamatan mereka, sehingga mereka berpikir untuk hanya diri mereka, tanpa sadar mereka sudah menyimpan dan membangun harta di dunia ini. Padahal Tuhan mengatakan bahwa hartamu harus ada di kita. Membangun di dunia ini hanya untuk memperlengkapi, memfasilitasi pelayanan kita selama kita hidup di muka bumi. Dan kita perlu tahu masa hidup kita di muka bumi ini tidaklah panjang. Firman Mazmur katakan paling 70 tahun, kalaupun kuat 80 tahun. Sangat jarang orang yang berusia sampai 100 tahun. Tapi yang kita lakukan seolah-olah kita mau menimbun harta untuk sampai generasi yang ke-7. Sehingga apa yang terjadi? Kebanyakan dari anak-anak orang kaya
mereka menghabiskan harta itu dengan percuma, saudara. Mereka mempoya-poyakan kekayaan itu, dan banyak yang saya lihat akhirnya keturunan kedua saja sudah nggak ada. Keturunan ketiga udah naik becak kemana-mana. Padahal zaman orang tuanya dulu, wah hebatnya luar biasa. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berkati kita. Memang benar Tuhan memberkati kita. Tapi engkau pakai kekayaan berkat yang Tuhan berikan itu untuk apa, Bapak Ibu? Untuk memfasilitasi apa yang bisa engkau lakukan. Tuhan berikan saya mobil untuk saya gunakan pergi pelayanan. Untuk saya pergi bisa memberkati orang-orang. Tuhan kasih saya kendaraan untuk saya pakai melakukan pekerjaan yang Tuhan suruh lakukan. Tuhan berikan rumah yang bagus supaya kalau aku pulang dari pekerjaan pelayananku, aku bisa beristirahat dengan tenang, bisa memulihkan kembali kekuatanku. Itulah yang harus ada di dalam benakmu, Bapak Ibu. Selebihnya bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kasih akan menutupi banyak dosa. Kemarin saya ngopi di satu kedai kopi di Sukarame. Ya namanya pun Sukarame, suka rame, saudara. Lagi ngopi tiba-tiba yang punya kedai kopi bilang, "Pak, masih ada rupanya sisa hand sanitizer 5 liter lagi nih Pak." Sama jerigennya dia kasih ke meja. Akhirnya udah itu dia bilang apa? "Terima kasih ya Pak. Aku boleh dapat kesempatan untuk bisa memberkati Bapak." Dia yang kasih, dia pula berkata, "Terima kasih ya Pak. Karena aku diberikan kesempatan. Kalau tadi Bapak gak mau, kan aku gak dapat kesempatan untuk memberkati, memberi. Ya puji Tuhan Bapak mau." Siapa dia? Seorang bukan Kristen, seorang yang bukan percaya Yesus. Tapi dia tahu perbuatan kasih. Kasih menutupi banyak dosa, pelanggaran. Ada begitu banyak pengusaha-pengusaha di luar sana yang bukan percaya kepada Yesus. Kenapa mereka menyumbang untuk kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan mereka? Karena mereka tahu ayat kebenaran ini. Kasih menutupi banyak dosa. Mereka tahu mereka hidup di dalam dosa. Dan bagaimana caranya membuat dosa mereka tertutupi? Kasih menutupi banyak dosa. Dan akhirnya Tuhan berikan kesempatan keselamatan itu kepada mereka. Sehingga kita dengar orang-orang yang dulunya bagaimana jahatnya. Saya enggak suruh saudara berbuat jahat, kemudian sumbang sana sumbang sini, enggak. Alangkah lebih baik lagi kalau kita hidup benar, kita juga bisa mengasihi orang lain. Amin. Kita yang udah tahu kebenaran, ya mereka karena tidak tahu kebenaran, mereka buat ini dan buat itu. Tapi kita yang udah tahu kebenaran, jangan lagi hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran bisa kaya enggak? Bisa. Contohnya siapa? Ayub, saleh, jujur, benar, menjadi orang terkaya di seluruh negerinya. Ternyata menjadi saleh, jujur, benar, bisa juga jadi orang kaya. Kenapa? Karena kaya itu bukanlah kerja keras kita, tapi berkat Tuhan. Ketika Tuhan hatinya terpaut dengan hatimu, maka dia senantiasa ingin memberkatimu. Haleluya. Tuhan memberikan gambaran ini, wajah seorang manusia, untuk mengingatkan saudara, beginilah caramu hidup di akhir zaman ini. Beginilah caramu hidup di dalam dunia yang penuh dengan kekelaman. Hidup dengan kasih sebagai seorang manusia yang manusiawi. Dan kemudian wajah yang kedua,
Apa katanya? Muka singa. Haleluya. Wajah singa. Kejadian pasal 49. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-9. Mari kita baca. 1, 2, 3. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Kita lihat Bilangan 23 ayat 24. Bilangan 23 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Ayat 23. Kita baca ayat sebelumnya. 1, 2, 3. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Pasal 24 ayat yang ke-9. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Wajah yang kedua adalah menyerupai singa. Tuhan memberikan singa, gambaran singa ini mengenai suku Yehuda. Siapakah suku Yehuda ini? Suku Yehuda adalah satu suku yang sudah menerima janji. Anak Yakub yang menerima janji. Dan saudara perlu tahu, Yesus lahir dari suku Yehuda. Dialah singa dari Yehuda. Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita. Dia, lagu lama itu ya, lagu lama sekali saudara. Dialah singa dari Yehuda. Yesus adalah singa dari Yehuda. Ketika singa itu sedang berbaring tidur, ada nggak yang berani dekat? Ada nggak yang berani dekat saudara? Nggak ada binatang manapun yang berani dekat. Film-film kartun pun kita lihat, semuanya akan berada di bawah. Singa ini di satu tempat tinggi. Lion apa itu? Simba the Lion King, ya kan? Lion King ya, Simba. Wah, singa itu akan duduk, walaupun anak singa saudara, tapi dia memerintah saudara. Itulah anak-anak Tuhan. Janji Tuhan, engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan janji itu berkata, tidak ada satu mantra apapun yang mempan terhadap Yakub. Tidak ada suatu kuasa kegelapan roh-roh jahat apapun yang mempan kepada orang-orang percaya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Yesus adalah kakak sulung kita saudara. Dan kalau dia kakak sulung kita, kita adiknya saudara. Orang yang percaya kepada Yesus, dia menjadi adiknya. Berarti satu suku, suku Yehuda. Amin. Kita adalah orang-orang yang menerima janji. Maksudnya ini adalah kita adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan. Segala situasi boleh datang kepada kita,
Tapi kalau Tuhan belum katakan, belum waktunya, maka belum waktunya bagi orang percaya. Karena kematian orang percaya, orang benar, berharga di mata Tuhan. Saudara perlu tahu, kematian orang benar berharga di mata Tuhan. Kalau dia belum menyelesaikan tugasnya, walaupun dia batuk-batuk, walaupun gulanya selalu tinggi, walaupun tensinya selalu tinggi, Tuhan bilang lanjutkan tugasmu. Kenapa tensimu selalu tinggi? Kenapa gulamu? Karena kesalahan yang kita buat. Kita tidak menjaga diri kita dengan baik. Tiap hari makannya daging kambing terus. Tiap hari makan daging terus, kolesterol naik. Maunya makan enak, gak mau makan sayur. Habis itu kita bilang, oh Tuhan gak menyembuhkan saya. Kebodohan kitalah yang menjadikan kita seperti itu, saudara. Jadi anak-anak Tuhan juga harus bijak, belajar bagaimana suku Yehuda hidup. Mereka tidak makan sembarangan. Kita perlu memahami